Ngomong-ngomong soal beruntung, mungkin inilah cowok yang paling beruntung di dunia. Lah, kenapa bang? Hai Vopers, kembali lagi bersama Vop Hotman, di mana di sini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang pastinya seru. Queens, The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stone, dan band legend lainnya merupakan band legend yang karyanya masih dinikmati dan eksis walaupun diterpa berbagai musisi-musisi yang baru. Tapi, bagaimana jika tiba-tiba orang lupa akan kehadiran mereka? Ya, kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film yang dimana The Beatles tidak eksis atau kehadirannya dilupakan di seluruh dunia. Ya, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Kita diperkenalkan dengan Jack Malik, seorang musisi jalanan yang juga sebagai penyanyi kafe. Bekerja sehari-hari dengan menyanyi dan mempunyai sahabat bernama Ellie. Jack! Di samping pekerjaannya sebagai musisi, Jack juga bekerja menjadi karyawan di sebuah supermarket di kotanya tempat ia tinggal. Walaupun para pengunjung menyukainya, namun bosnya malah tidak menyukainya, hanya karena jenggotnya dan menyarankan untuk menyukurnya. Atau selama 2 minggu Jack tidak mencukurnya, dia akan dipecat. Aneh banget kan? Di samping kabar buruk tersebut, Ellie yang merupakan sahabat Jack memberikan kabar bagus. Namanya dia masuk daftar sebagai pengisi musik, walaupun tidak di panggung utama. Namun disinilah kita diperkenalkan dengan nama baru, yaitu Rocky, teman lama Jack yang sekarang menjadi road manager. Sorry, Michael. You're fired. That is. Namun dipecat saat itu juga. Di perjalanan pulang dari live musik, tiba-tiba listrik seluruh dunia padam. Dan Jack yang mengendarai sepedanya tertabrak oleh bus. Dan disinilah awal dari segalanya. Jack yang mengalami kecelakaan terbangun di rumah sakit dengan giginya yang lepas dan jenggotnya yang sudah tercukur rapi. Jadi tidak jadi dipecat. Jack dan Ellie mengadakan pertemuan dengan teman-temannya untuk menyambut Jack keluar dari rumah sakit. Di sini Ellie membelikannya gitar baru karena gitar lamanya yang rusak karena tertabrak oleh bus. Yesterday, yesterday. Ketika Jack mencoba gitar barunya, dia menyanyikan lagu Yesterday dari The Beatles. Dan keanehan pun terjadi. Teman-temannya mengira bahwa itu adalah lagu ciptaan Jack dan bukan lagu yang ditulis oleh Paul McCartney, salah satu member The Beatles. Teman-temannya malah mengira bahwa The Beatles hanyalah hewan kumbang biasa dan bukan nama band. Jack yang mengira teman-teman mengerjainya mencoba untuk mencari di internet The Beatles. Namun beberapa situs hanya memperlihatkan gambar kumbang dan tidak ada sebuah pun nama dengan nama The Beatles sebagai nama band. Bahkan dia mencari piringan musik hitam koleksinya dan tidak menemukan album The Beatles. Jack yang mengetahui bahwa hanya dirinya lah yang mengetahui bahwa The Beatles itu ada, membuat keputusan untuk menyanyikan semua lagu The Beatles yang diingatnya dan mengklaim bahwa lagu tersebut merupakan lagu yang dia tulis sendiri. Karena Jack tidak hafal semua lirik dari The Beatles, namun seiring berjalannya waktu, Jack mulai mengingat beberapa lirik dari The Beatles dan menulisnya ulang. Di sini Jack menyanyikan sebuah lagu The Beatles yang berjudul I Wanna Hold Your Hand di acara ulang tahun anak-anak kecil dan menyanyikannya juga di kafe. Kabar baik pun menghampiri Jack. Ellie memberitahu Jack bahwa ada sebuah label musik yang tertarik dengan Jack dan berniat untuk memberikan Jack merekam lagunya. Dan akhirnya Jack pun mulai rekaman. Dan akhirnya album pertama Jack Malik pun selesai. Jack membagikan CD-nya gratis ke setiap pengunjung di supermarket tempat dia bekerja. Ya, dia tidak jadi dipecat karena jenggotnya telah dicukur. Hidupnya Jack mendadak berubah drastis. Kini Jack tampil di salah satu TV show untuk diwawancarai mengenai CD barunya yang diberikannya secara gratis.
Sepulang dari TV show, Jack ditelepon oleh orang yang mengaku dirinya Ed Sheeran, mengatakan bahwa lagunya yang dia nyanyikan di TV merupakan lagu yang sangat indah. Namun karena Jack merasa bahwa ini adalah lelucon dari Nick, temannya, Jack tidak menanggapinya serius. Dan hal mengejutkan pun datang. Ed Sheeran datang mengunjungi rumah Jack. Ed Sheeran bercerita bahwa akan mengadakan tur konser dan Jack diminta untuk menjadi musisi pembuka. Tanpa berpikir panjang, Jack menyetujuinya. Sebagai musisi ternama, Jack butuh manajer dan dia meminta sahabatnya Ellie untuk menjadikannya manajer. Namun karena kesibukannya, Ellie menolaknya dan terpaksa Jack meminta orang ini. Ya, Rocky. Dan tampillah Jack di musik tour Ed Sheeran. Namun di tengah-tengah panggungnya ada seorang bapak-bapak tua yang kaget akan penampilan Jack. Siapa dia? Ed Sheeran yang terpukau atas lagu Jack menantang Jack untuk menulis lagu dadakan. Siapa yang terbaik? Dia yang menang. Dan Jack menyetujuinya. Setelah 10 menit berlalu dan mereka pun kembali dengan lagu yang baru mereka tulis. Ya, walaupun di sini Jack masih menggunakan lagu dari The Beatles, Ed Sheeran memujinya dan tanpa pemungutan suara, Jack-lah yang memenangkannya. Lalu Jack dihampiri oleh Debra, manajer Ed Sheeran yang ingin mengajak Jack berbicara. Namun mereka harus bertemu di LA. Bersama dengan manajernya, Rocky, Jack pun menuju ke LA dan bertemu dengan Debra di apartemennya. Debra menawarkan Jack membuat rekaman album di label yang sama dengan Ed Sheeran. Tentu saja Jack menyetujuinya walaupun dengan berat hati. Jack yang tidak hafal dengan semua lagu The Beatles memutuskan untuk pergi ke Liverpool, di mana beberapa lagu dari The Beatles dibuat, dengan harapan mendapatkan memori tentang lagu-lagu The Beatles lainnya. Jack akhirnya pergi ke Liverpool dengan Roxy. Setelah keluar dari bandara, Jack yang sudah menjadi musisi terkenal dihampiri oleh para fansnya. Jack pun berlari menuju taksi dan pergi. Namun setelah mengunjungi beberapa tempat yang menjadikan lagu The Beatles inspirasi, namun hasilnya pun nihil. Karena beberapa tempat telah menjadi bangunan usang dan ada yang rata dengan tanah. Di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba ada seseorang wanita parubaya yang mengawasi Jack. Ellie yang mengetahui bahwa Jack berada di Liverpool bergegas untuk menghampirinya dan mereka pun mengadakan kencan. Malam pun memuncak dan mereka pun saling, begitulah. Perdebatan pun dimulai. Ellie yang menganggap bahwa ini hanya cinta satu malam menolak untuk melanjutkannya karena mengetahui bahwa besok Jack akan kembali ke LA. Pagi harinya, Jack yang merasa bersalah berusaha untuk menyusul Ellie yang ternyata sudah meninggalkan hotel di pagi buta. Jack yang bergegas ke bandara akhirnya berhasil menyusul Ellie yang tengah duduk di sebuah kafe di dalam bandara dan mereka pun berbincang. Betapa bodohnya Jack, selama ini Ellie menganggap bahwa kedekatan mereka merupakan sebuah hubungan pasangan kekasih. Namun Jack hanya menganggapnya sebagai saudara. Di sini Jack diberikan pilihan yang sulit, di mana dia akan meninggalkan mimpinya sebagai musisi terkenal dan tinggal bersama Ellie, atau meninggalkan Ellie demi mimpinya sebagai musisi terkenal dan kembali ke LA. Dan Jack pun memilih untuk pergi ke LA meninggalkan Ellie. Sesampainya di LA, Jack menjadi bintang tamu di sebuah acara talk show ternama di Amerika Serikat. Setelah balik dari talk show, Jack membuat rekaman album berikutnya yaitu Hey Jude. Tak disangka ternyata Ed Sheeran datang untuk menemui Jack dan memberikan masukan bahwa nama Jude adalah kuno dan menyarankan untuk menggantikannya menjadi Hey Dude. Ya, agak memaksa banget ya kedengarannya. Di tengah-tengah rekaman, Jack menerima telepon dari Ellie yang memberikan kabar bahwa Ellie sudah mempunyai pasangan, yang akhirnya membuat Jack hilang kendali dan emosi terhadap orang-orang di sekitarnya. Clustering me and stopping me from being creative. How can I? No, it's superstar rights. Termasuk para label musik di dapur rekaman tersebut. Dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jack membuat solo konsernya sendiri,
debut pertamanya yang dibanjiri oleh ribuan penonton, dan tentu saja Ellie pun datang untuk menonton Jack bersama pacarnya Gavin. Di sini terlihat jelas bahwa Jack sangatlah menyesal karena keputusannya di bandara tempo hari. Di tengah-tengah pers, Jack dikejutkan beberapa pertanyaan yang sempat membuatnya panik, seolah, apakah benar kamu yang menulis lagu tersebut? Dari mana inspirasimu? Dan dimulailah konser perdana Jack dengan debut album pertamanya dengan label barunya. Konser pun berjalan dengan sempurna dengan Jack yang terus memandangi Ellie seakan tidak rela untuk pisah. Setelah konser selesai di backstage, Jack ditunggu oleh dua orang pasangan yang aneh, kata Roxy. Ternyata mereka berdua lah yang dari kemarin sempat membuntuti Jack. Ternyata mereka berdua juga merupakan orang yang ingat tentang The Beatles selain Jack. Dan mereka berterima kasih terhadap Jack karena membuat rekaman ulang semua lagu-lagu The Beatles. Ya, walaupun Jack sempat takut karena dikira mereka akan menangkap Jack karena mengklaim lagu orang lain. Sebelum meninggalkan Jack, kedua orang tersebut memberikan secari kertas. Kertas tersebut mengarah kepada kediaman John Lennon. Di film ini diceritakan bahwa John Lennon atau gitaris serta vokalis kedua dari The Beatles masih hidup. Jack pun kaget mengetahui bahwa selama ini John Lennon, pendiri The Beatles, ternyata masih hidup dan tinggal menyendiri di pinggiran kota. Di sini John mengajari arti hidup kepada Jack. John mengatakan bahwa jika ingin bahagia, katakanlah kepada kekasihmu bahwa kamu mencintainya, dan katakanlah kejujuran apapun jika kamu mampu. Jack memutuskan untuk mengatakan yang sejujurnya. Ketika Ed Sheeran mengadakan konser, Jack ingin tampil sebentar dan ingin mengatakan sesuatu kepada orang seluruh dunia. Setelah menyanyikan beberapa lagu di konser Ed Sheeran, tibalah Jack bicara. Jack mengatakan bahwa lagu itu bukan lagu karangannya, dan dia akhirnya mengatakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa Jack sangat mencintai Ellie. Setelah turun dari panggung, Ellie dan Jack bertemu. Gavin yang sudah mendengar kejujuran Jack memilih untuk mundur. Jack dan Ellie berlari lantaran para wartawan berlarian mengejar mereka dan Debra tentunya. Dan film pun ditutup dengan Jack dan Ellie akhirnya menikah. Jack benar-benar orang yang paling beruntung di dunia. Yap, terima kasih kalian yang sudah menonton video alur cerita film sampai akhir. Tonton konten selanjutnya dan jangan lupa bersyukur dan subscribe. Thank you.